Iya, dan kita akan sama-sama ya sekarang meneruskan pembacaan firman Tuhan. Dan tadi malam saudara, ya kita sudah membaca dalam 1 Tawarik pasal yang ke-10. Ya, dikatakan kemarin kita sudah baca rakyat mendesak agar Rehabeam memberi mereka keringanan dalam hal membayar pajak, tapi dia tidak menaruh belas kasihan karena mendengar nasihat orang-orang muda. Dia berkata, malah aku akan menambah bebanmu semakin berat. Ya, dan pada akhirnya rakyat itu marah dan mereka berkata, ya buat apa kami setia kepada raja? Bagian apa yang kami dapat ya daripada Daud? Ya, toh kita juga tidak memperoleh warisan dari anak-anak Isai itu. Dan masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Akhirnya dari situ terjadi perpecahan saudara. Pergilah seluruh orang Israel ke rumahnya, sehingga Raja Rehabeam yang baru dilantik menjadi raja ya hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Tapi yang lain tidak mau dipimpin oleh Rehabeam. Dan kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram ya, dan yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang Israel melontari dia dengan batu. Jadi tadi malam maaf ada kesalahan ya. Saya berkata Rehabeam yang dirajam dengan batu, ternyata bukan saudara. Jadi itu adalah suruhan daripada Raja Rehabeam, yaitu Hadoram. Dia adalah kepala Rodi. Ya, disuruh menemui orang-orang Israel dan dia dirajam dengan batu sampai mati. Ya, bahkan dikatakan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak sempat melarikan diri naik ke keretanya ya, karena rakyat sudah marah saudara akibat keputusan yang dibuat oleh Raja Rehabeam ketika dia baru naik takhta. Dia malah memperberat ya mereka dengan pajak. Dan demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud bahkan sampai hari ini saudara ya. Dan kita lanjutkan sekarang 2 Tawarik pasal yang ke-11 ya. Ketika Rehabeam datang dari Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin 180.000 taruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Jadi setelah orang-orang Israel yang lain terbagi ya, yang di Yerusalem tidak mau dipimpin oleh Rehabeam, hanya yang di daerah Yehuda, saat itu Rehabeam marah, lalu dia menggerakkan seluruh pasukan ya, dia kumpulkan ya 180.000 taruna yang sanggup untuk berperang. Itu digerakkan untuk berperang melawan orang Israel sendiri saudara. Kita lihat akhirnya saudara ya, karena tidak berhikmat Raja Rehabeam mengikuti nasihat-nasihat anak-anak muda teman-temannya dia, sehingga terjadilah perpecahan ya. Bayangkan hanya karena salah mendengar nasihat terjadi perpecahan di satu bangsa saudara ya, sehingga akhirnya dia mengumpulkan prajurit semuanya anak-anak muda yang bisa berperang ya, dan dikumpulkan 180.000 taruna saudara. 180.000 itu banyak sekali. Untuk apa? Untuk membunuh orang-orang Israel yang tidak mau tunduk kepada dia yang berada di Yerusalem ya. Ayat 2, tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah, demikian, katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan Benyamin, demikian, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju ya, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Ya, saudara, akhirnya ya Yerobeam di daerah Yerusalem dan Rehabeam ada di daerah Yehuda. Terbagi menjadi 2 kerajaan dan akhirnya mereka mau berperang. Tapi Tuhan berkata, ya jangan maju untuk berperang, sebab semua ini terjadi karena Tuhanlah yang mengizinkan ya. Dan akhirnya kita lihat saudara, memang ya itulah ya keegoisan, kesombongan, ketamakan bisa menjadi penyebab perpecahan saudara. Bahkan di sini mau bunuh-bunuhan keluarga dan keluarga saudara ya. Dikatakan ya, dan akhirnya Tuhan berkata, akulah yang menyebabkan semua ini. Ya, akulah yang merancangkan. Kita berpikir kenapa Tuhan bisa merancangkan perpecahan terjadi saudara. Sehingga terjadi kerajaan utara, kerajaan selatan, Israel, Yehuda dan juga ya Israel yang berada di Yerusalem.
Ya, mengapa Allah mendukung pemberontakan? Mungkin kita berpikir kalau Tuhan bilang, akulah yang merancangkan semua ini. Tapi ini adalah bagian dari penghukuman terhadap bangsa tersebut karena mereka mulai berpaling dari Allah. Mengikuti ajaran-ajaran, mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan sehingga semua itu terjadi. Dan ini adalah salah satu bagian dari penghukuman Tuhan terhadap bangsa itu karena mereka berpaling daripada kebenaran Tuhan. Itu mungkin juga merupakan cara Allah untuk menyelamatkan kerajaan Rehabeam yang lebih kecil daripada kekalahan. Dengan melakukan hal ini Allah memelihara keturunan Daud dan meneruskan rencananya agar Mesias itu yang akan lahir dari keturunan Daud itu terjadi, saudara. Jadi Tuhan menghalangi Rehabeam itu pergi berperang karena sudah pasti mereka akan kalah. Karena mereka itu kecil yang di Yehuda itu. Dan Tuhanlah yang melakukan semua ini karena itu adalah bagian dari penghukuman. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-5 dikatakan di sana, kalau kita lihat judul perikopnya, Raja Rehabeam mengokohkan kerajaan keluarga raja. Ayat yang ke-5 di sana dikatakan Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Betsur dan juga Soko Adulam juga Gad, Mares, Sif, Adoraim, Lakis, Aseka, Sora, Ayalon dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Jadi akhirnya Raja Rehabeam itu tidak berniat lagi untuk membunuh saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem dan Yerobeam, tetapi dia mengambil langkah untuk menguatkan kerajaannya, saudara. Dan di sana dikatakan dia membangun semua kota-kota itu diberi perisai tembok. Dan juga dia mulai membangun peternakannya, perkebunan anggurnya sehingga menghasilkan minyak dan lain sebagainya. Dia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya, saudara. Kalau kita lihat di sini akhirnya memang mereka tidak saling membunuh dan ketika kita melihat perpecahan terutama dalam sebuah keluarga yang terpecah atau mungkin gereja, kita ingin mengetahui apa yang Allah kita ingin lakukan. Allah menginginkan kesatuan dan bukan perpecahan. Walaupun kita harus selalu mengusahakan rekonsiliasi, kita harus mengakui bahwa hanya Allah yang mengetahui masa depan. Dia mungkin mengizinkan perpecahan itu dengan maksud untuk memenuhi tujuan-tujuannya yang lebih besar lagi. Dan kita lihat di sini akhirnya Rehabeam memilih untuk menguatkan kerajaannya sendiri. Ayat 13, para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik yang mereka lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, saudara. Kita lihat di sini malah akhirnya mereka itu jadi lebih memberontak lagi. Mereka membentuk imam-imam untuk ditempatkan di bukit-bukit pengorbanan untuk jin-jin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Mereka melakukan penyembahan berhala, saudara. Dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun, karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabeam mengambil Mahalat anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Elhiab
bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini Yeus, Semaria, dan Saham. Sesudah Mahalat, ia mengambil Maaka anak Absalom menjadi istrinya dan melahirkan baginya Abia, Atai, Zisa, dan Selomit. Rehabeam mencintai Maaka anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik dan memperanakkan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Jadi banyak sekali saudara ya. Rehabeam mengangkat Abia ya, anak Maaka sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia ya raja. 23 Oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anak-anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dan dengan limpahnya, dan menyediakan bagi orang-orang yang banyak istri saudara. Jadi memang ya dikatakan di sana ya, akhirnya Rehabeam itu menikahi beberapa wanita, punya banyak gundik. Zaman dulu memang boleh, tapi zaman sekarang jangan dicoba-coba saudara ya. Kita melihat saudara di sana akhirnya ya terjadi perpecahan, tetapi Tuhan masih melindungi, sebab Tuhan itu tidak mau sebenarnya perpecahan terjadi. Tapi ya itulah akibat dosa pemberontakan, akhirnya Israel terpecah. Ya, dan akhirnya kita lihat sekarang ya di 2 Tawarik ya pasal yang ke-12 sekarang. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan dan kekuasaannya menjadi teguh. Mereka meninggalkan hukum-hukum Tuhan ya ketika kerajaannya mulai menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ya, disinilah sejarah dari kemurtatan Israel itu ya terjadi. Dan kalau kita lihat di pasal 12 ini judulnya Sisak menyerang Yerusalem. Ya, jadi bahkan Rehabeam pun mulai memberontak terhadap Tuhan karena dia merasa dia dapat memimpin kerajaannya mulai kokoh dan teguh. Ayat 2, tetapi pada tahun ke-5 zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, ya di sana dikatakan lalu dan orang-orang ya Libya mengikuti mereka, saudara. Ya, dan juga dikatakan di sana bahwa orang-orang Libya, bahkan orang-orang dari suku Suki dan orang Ethiopia tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Dan Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda ya lainnya saudara. Dia datang ya, dan mereka berkumpul di Yerusalem ya, berhubung dengan ancaman Sisak. Tiba-tiba Raja Mesir Sisak itu datang untuk ya menyerang Yerusalem dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun juga meninggalkan kamu ya, juga dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin-pemimpin ya Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan ya kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Saudara, ya pada waktu mereka mulai menjauh dari Tuhan, maka hukuman segera datang. Raja Sisak ya diizinkan Tuhan datang melawan mereka dan hendak membinasakan mereka. Tapi pada waktu itu ya Israel akhirnya
merendahkan diri ketika ada seorang nabi yang bernama Semaya mengingatkan bahwa ini terjadi akibat engkau sudah meninggalkan Tuhan. Ya, dan pada saat itu juga semua para pemimpin-pemimpin Israel dan juga Raja Rehabeam mereka merendahkan diri dan berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhan yang benar. Ya, dan ketika Tuhan melihat mereka merendahkan diri, lalu Tuhan ya merubah ya murkanya itu dengan belas kasihan, sehingga apa yang terjadi, tadinya mereka akan dibinasakan, tetapi ya Tuhan bilang mereka tidak akan dibinasakan, mereka hanya akan menjadi hamba, supaya mereka itu tahu ya apa membedakan antara mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada kerajaan duniawi. Jadi tidak bisa disamakan, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan itu berbeda dengan orang yang mengabdi pada dunia ini. Ya, dan makanya saudara, Allah mengurangi hukumannya ketika para pemimpin Israel mengaku dosa mereka dan merendahkan diri, mengakui keadilan Allah dalam menghukum mereka. Tidak pernah terlambat untuk bertobat, saudara, kalau kita mau. Bahkan di tengah-tengah penghukuman sekalipun, tidak peduli ya apa yang telah kita lakukan, Allah selalu bersedia untuk menerima permohonan pengampunan dosa kita. Ya, hari ini saudara, coba kita introspeksi diri, saudara. Apakah ya di dalam hidup kita banyak masalah, pekerjaan kita bermasalah? Mungkin coba kita cek karena ada dosa atau pelanggaran. Nah, kalau memang hal itu terjadi, mari cepat-cepat bertobat, karena tidak ada yang terlambat. Ketika orang mau bertobat, Tuhan tuh sanggup mengubah murkanya itu menjadi belas kasihan. Itu yang dialami oleh para pemimpin di Israel dan raja. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dengan pengakuan kerendahan hati itu membuka kesempatan ya untuk mereka menerima belas kasihan Tuhan. Dosa akan menghancurkan, tapi pertobatan membawa belas kasihan ya. Mari kita bertobat, sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam hidup kita agar kita mengalami berkat Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana ayat yang ke-9, maka majulah Sisak raja Mesir itu dan menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan, barang-barang perbendaharaan di rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja ya dikatakan di sana, setiap kali raja itu masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk ya perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar juga ya ke para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia masih ya terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Ya, dan kita lihat di sini karena pertobatan itu mendatangkan belas kasihan. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dan riwayatnya sampai dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam dikatakan semuanya tertulis dalam riwayat Semaya nabi itu dan Ido pelihat itu, yang juga memutar daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam. Ya, terus menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi kita lihat di sini, saudara, ya betapa ketika kita ini mau bertobat, Tuhan tuh mau sebenarnya mengampuni kita dan memulihkan keadaan kita. Dan betapa ironisnya ya bahwa barang perbendaharaan di rumah Allah, di bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo, dibuat oleh Salomo, semuanya diangkut habis.
Bahkan perisai-perisai kerajaannya hilang diganti dengan perisai tembaga yang murah. Dan Rehabea mencoba untuk mempertahankan hiasan-hiasan dan penampilan kemuliaan sebelumnya, tetapi dia tidak bisa memenuhi standar ketika Allah tidak lagi menjadi pusat kehidupan kekristenan, dan menjadi akhirnya tersesat karena berpikiran bahwa hanya alat-alat itu harus dipertahankan hanya karena nilai, keindahan lahiriah dan kepuasan batin dia, tetapi bukan lagi karena menghormati itu adalah alat-alat kudus milik Tuhan. Makanya saudara, kita perlu sungguh-sungguh berdoa agar kita ini tidak gagal fokus dalam hidup kita, dan biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur mengajarkan kepada kami untuk sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kami melakukan dosa, maka kutuk demi kutuk yang akan terjadi. Tapi pertobatan merendahkan hati, mendatangkan belas kasihan Tuhan. Ampuni kami dan bawa hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Lawat Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, pergumulan untuk anaknya, pergumulan untuk orang tuanya, pergumulan untuk suami, istri, apapun. Kami berdoa biar pemulihan demi pemulihan terjadi. Yang rindu memiliki keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Yang juga mengalami kesulitan dalam hal keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terus menyerahkan Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lautan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Pertolongan Tuhan, bahkan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang makmur dan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa yang lain. Kami juga berdoa Tuhan, biar Engkau sendiri juga memberkati semua benua di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Orang-orang bertobat, berbalik kepada Tuhan. Berkati setiap mereka juga yang hari-hari ini sedang mengalami masalah keuangan, semuanya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami buka hati dan tangan kami. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, maka nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.